Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Akuntansi Manajemen D ingin memaparkan tentang keputusan investasi modal. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Lydia Primta Surbakti, SEAK MSICA. Nama-nama anggota kelompok ada Gregorius Gorang dengan NIM 106, Inggit Setiadi dengan NIM 108, Rio Stiono dengan NIM 116, Raihan Taufikur Rahman dengan NIM 119, Braja Raffi Rakasiwi dengan NIM 121, Alham Fataka dengan NIM 138. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai basic concept, di mana investasi modal ini sendiri adalah suatu proses yang mencakup pembelanjaan dana dalam jumlah besar dan juga dalam jangka panjang dan diharapkan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, melalui investasi modal atau capital investment yang direncanakan dengan baik, maka perusahaan ini dapat mengembalikan profitabilitas, memperluas pangsa pasar, merespon perubahan iklim bisnis, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan juga memperkuat proses strategis bisnis di seluruh rantai nilainya. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh investasi modal. Yang pertama itu ada pembelian peralatan baru, yang kedua ada instalasi sistem pencatatan berbasis komputer, yang ketiga ada perluasan bisnis ke wilayah-wilayah baru, yang keempat ada penerapan teknologi manufaktur baru, dan yang kelima itu ada penawaran layanan baru. Pertimbangan investasi. Jadi pilihan investasi itu harus mencerminkan arah yang diinginkan oleh perusahaan, di mana perusahaan ini harus mempertimbangkan yang pertama kondisi ekonomi yang diperkirakan, yang kedua itu adalah prospek segmen perusahaan atau industri dari perusahaan itu sendiri, dan yang ketiga adalah posisi persaingan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai peranan akuntansi dalam proses penganggaran modal. Yang pertama itu ada keterkaitan dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Ini itu terkait dalam hal perencanaan, di mana di setiap periode daftar proyek investasi yang disetujui tercermin dalam anggaran modal perusahaan. Dalam hal ini, akuntan ini dapat memberikan nilai tambah dalam memandu pengembangan dan penggunaan perencanaan serta sistem kendali yang komprehensif termasuk dengan penganggaran yang efektif. Lalu yang kedua itu ada keterkaitan dengan strategi perusahaan. Ini itu berkaitan dengan perencanaan dan juga kartu skor berimbang atau balance scorecard. Nah, ini terkait dengan pengendalian, di mana balance scorecard ini merupakan elemen penting dari sistem kendali strategi, di mana dengan bantuan balance scorecard maka dapat dilakukan evaluasi secara lebih komprehensif yang dapat dilihat baik dari sisi finansial dan sisi non-finansial dari suatu perusahaan. Peranan akuntansi dalam proses penganggaran modal yang ketiga itu adalah pembuatan data yang relevan untuk keperluan analisis investasi. Ini itu terkait dalam hal pengambilan keputusan, di mana akuntansi ini dapat memberikan informasi mengenai data-data keuangan yang relevan dalam pengambilan keputusan dalam penganggaran modal. Lalu yang keempat itu adalah melakukan pasca audit. Nah, ini terkait dalam hal pengendalian proyek investasi modal, di mana penggunaan pasca audit dalam keputusan penganggaran modal ini sangat penting. Ini mencakup analisa fleksibilitas produksi atau peningkatan dalam waktu siklus produksi. Baik, selanjutnya ada tahap-tahap penganggaran modal. Di dalam tahap-tahap penganggaran modal ini ada 6 tahap, teman-teman. Tahap yang pertama itu ada tahap identifikasi. Di dalam tahap identifikasi ini, dia menentukan jenis investasi modal mana yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan dan strategi dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada tahap pencarian. Di dalam tahap pencarian ini, dia mengeksplorasi alternatif investasi modal yang akan mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Lalu yang ketiga ada tahap perolehan informasi. Setelah tahap pencarian, dia lalu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diharapkan atas alternatif investasi modal yang tadi sudah dicari tersebut. Lalu yang keempat ada tahap seleksi, teman-teman. Di dalam tahap seleksi ini dia memilih proyek untuk diimplementasikan. Jadi setelah tadi diperoleh informasi, informasi tersebut nanti diseleksi di tahap yang keempat.
Lalu yang kelima ada tahap pendanaan. Di dalam tahap pendanaan ini dia memperoleh pendanaan suatu proyek. Dan yang terakhir ada tahap implementasi dan pengendalian. Jadi setelah tahap 1 sampai tahap 5 sudah terlaksana, nanti yang terakhir itu tahap ke-6 dia tinggal pelaksanaannya saja, tinggal pelaksanaannya bagaimana dan pengendaliannya itu seperti apa. Jadi nanti penganggaran modalnya itu bisa terlaksana dengan baik. Lalu selanjutnya ada jenis proyek. Jenis proyek di sini ada 2. Yang pertama ada independent project. Independent project adalah proyek yang cash flow-nya tidak berhubungan atau tidak tergantung di antara satu proyek dengan proyek lainnya. Penerimaan atas salah satu proyek dengan alasan tertentu tidak akan mengeliminasi proyek lainnya. Apabila sebuah perusahaan memiliki banyak anggaran dana yang tersedia untuk diinvestasikan, kriteria penerimaan atas proyek akan lebih mudah. Semua pilihan investasi yang menghasilkan keuntungan yang paling besar akan langsung diterima. Lalu yang kedua ada mutually exclusive project. Mutually exclusive project adalah proyek yang memiliki fungsi yang sama dan bersaing satu sama lainnya. Penerimaan suatu proyek akan mengeliminir proyek lainnya yang setara. Jadi apabila ada suatu proyek dia itu bersaing, nanti salah satunya akan tereliminasi seperti itu jika di mutually exclusive project ini. Selanjutnya ada metode penganggaran modal. Metode penganggaran modal ini ada 4 metode yang dipakai. Yang pertama ada payback period, terus ada net present value atau NPV, lalu ada accrual accounting rate of return atau ARR, lalu ada internal rate of return atau IRR. Selanjutnya ada metode penilaian investasi modal. Metode penilaian investasi modal ini memiliki 2 model. Yang model pertama ada model non-diskonto, yang kedua ada model diskonto. Di masing-masing model ini memiliki 2 metode lagi, yaitu yang model non-diskonto ini ada payback period, lalu sama accounting rate of return atau ARR. Lalu di model diskonto ini ada net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR. Ini semua nanti dijelaskan di slide berikutnya. Periode pengambilan atau payback period. Payback period ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awal. Periode pengambilan sama dengan investasi semula dibagi arus kas tahunan dengan asumsi arus kas tahunnya tetap. Contohnya itu misalkan seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat bor baru seharga $80.000. Arus kas yang dihasilkan oleh peralatan tersebut adalah $40.000. Jadi periode pengembalian adalah 2 tahun, yang dimana $80.000 dibagi $40.000. Next. Bila arus kas tidak tetap jumlahnya, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Contohnya yaitu sebuah fasilitas baru, mesin pencuci mobil memerlukan investasi sebesar $100.000 dan memiliki umur 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahunan sebagai berikut. $30.000, $40.000, $50.000, $60.000, dan $70.000. Periode pengembalian proyek tersebut adalah 2 tahun 7 bulan yang dihitung sebagai berikut. Periode pengembalian dapat digunakan sebagai ukuran kasar dari resiko dengan pengertian bahwa semakin lama suatu proyek menghasilkan uang, maka semakin beresiko proyek tersebut. Analisis ini biasanya dipakai pada perusahaan dengan arus kas yang lebih beresiko, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, dan perusahaan dengan resiko keusangan yang lebih tinggi. Periode pengembalian dapat memberikan informasi pada manajer untuk membantu mengendalikan resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian, membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan, membantu mengendalikan resiko keusangan, dan membantu mengendalikan pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Next. Selanjutnya yaitu tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return, yaitu mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba bukan dari arus proyek. Tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Mencari investasi rata-rata itu yaitu sama dengan investasi ditambah nilai sisa dibagi 2. Contohnya yaitu suatu proyek memerlukan investasi awal sebesar $100.000. Umur investasi 5 tahun dengan arus kas sebagai berikut. $30.000, $30.000, $40.000, $30.000, dan $50.
Anggap investasi atau aktiva tersebut pada akhir tahun kelima tidak memiliki nilai sisa dan semua pendapatan diperoleh pada tahun itu. Total arus kas selama 5 tahun, 180 dolar, atau arus kas rata-rata adalah 36.000 dolar. Penyusutan rata-rata adalah 20.000 dolar. Jadi laba rata-rata adalah 16.000 dolar, yang dimana 36.000 dolar dikurang 20.000 dolar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari tingkat pengembalian akuntansi. Dengan menggunakan laba bersih rata-rata dan investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi adalah sebesar 16% atau 16.000 dolar per 100.000 dolar. Jika menggunakan investasi awal rata-rata, maka tingkat pengembalian akuntansi adalah sebesar 30% atau 16.000 dibagi dalam kurung 100.000 dolar per 2. Berbeda dengan periode pengembalian, tingkat pengembalian akuntansi sudah mempertimbangkan profitabilitas proyek. Namun baik periode pengembalian maupun tingkat pengembalian akuntansi sama-sama mengabaikan nilai waktu dari uang atau bunga. Terus ada net present value. Net present value masuk ke dalam kelompok model diskonto, di mana model ini telah mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau telah memasukkan konsep diskonto dalam analisisnya. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Sebagai contoh buat NPV nih, ada Brennan Company yang sedang mengembangkan earphone baru untuk CD portable tape player yang diyakini lebih unggul dari produk yang sudah ada di pasar. Setelah melakukan penelitian yang mendalam, diperkirakan pendapatan tahunan mencapai 300.000 dolar dengan masa siklus hidup produk 5 tahun. Peralatan untuk membuat earphone membutuhkan biaya sebesar 320.000 dolar. Dan setelah 5 tahun, peralatan tersebut dapat dijual dengan harga 40.000 dolar. Selain itu, modal kerja diperkirakan bertambah sebesar 40.000 dolar. Karena meningkatnya jumlah piutang, perusahaan berharap dapat memperoleh kembali investasi dalam modal kerja pada akhir umur proyek. Beban operasional kas tahunan diperkirakan sebesar 180.000 dolar dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 12%. Pertanyaannya, haruskah perusahaan memproduksi earphone tersebut? Ini ada tabel reguler yang digunakan sebagai pedoman untuk mencari jumlah net present value atau NPV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inggit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari cara mengerjakan soal yang sudah dipaparkan oleh Greg. Selanjutnya di sini kita melihat ada tabel anuitas. Di sini kita bisa lihat periode dan persentase. Untuk penggunaan untuk jawaban soal yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita bisa lihat pada periode kelima dengan tingkat bunga yang diharapkan yaitu 12%, yaitu kita bisa lihat di angka 3,605. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan tabel diskon faktor reguler. Pertama-tama kita memasukkan peralatan pada tahun 0 atau tahun kini dengan arus kas 320.000 dolar dengan tingkat pengembalian yang diharapkan yaitu 1. Selanjutnya kita kalikan arus kas dan DV 12% ini yaitu 320.000. Lalu kita masukkan modal kerja pada tahun ke-0 atau kini serta arus kasnya 40.000 dengan DV 12%-nya sama-sama 1. Lalu kita dikalikan juga arus kas dan DV 12%-nya, maka ketemu 40.000. Selanjutnya kita lihat uraian arus kas net. Di sini kita lihat ada 5 arus kas. Itu kita ambil siap periodenya atau siap tahun, yaitu 1 sampai 5. Dengan arus kas ini 120. Arus kas ini didapatkan dari 300.000 yang merupakan pendapatan tahunan dikurangi dengan 180.000 yaitu beban operasional arus kas. Maka kita dapatkan 120.000. Selanjutnya untuk DV 12%-nya ini kita lihat pada tabel reguler. Maka ditemukan angka-angka 0,893, 0,797 dan seterusnya. Selanjutnya sama kita kalikan arus kas dengan DV 12%-nya. Maka kita menemukan NPV-nya sebagai berikut. Lalu kita masukkan nilai sisa pada tahun kelima dengan
arus kas itu 40.000. Dengan DF 12%-nya itu 0,567. Selanjutnya pengembalian MK sama pada tahun kelima dengan arus kas 40.000. DP 12%-nya itu 0,567. Semua arus kas ini harus kita kalikan dengan DF 12%, lalu kita menemukan NPV. Selanjutnya kita jumlahkan, maka kita menemukan NPV. NPV-nya sebesar $117.960. Berdasarkan perhitungan ini kita menemukan bahwa NPV ini bernilai positif, maka bisa kita kesimpulkan bahwa proyek ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada cara kedua, yaitu menggunakan tabel diskon faktor anuitas. Sebetulnya cara perhitungannya sama, terkhususnya pada peralatan, modal kerja, nilai sisa, dan pengembalian MK. Itu semuanya sama. Cuma yang membedakan di sini adalah arus kas net. Di sini kita memakai rata-rata dari tahun pertama hingga tahun kelima, yaitu 120.000. Dan untuk DF 12%-nya kita menggunakan tabel anuitas yang tadi dengan nilai yaitu 3,605. Nah, sama seperti yang tadi, arus kas ini akan kita kalikan dengan DF 12%. Maka kita akan menemukan NPV-nya. Selanjutnya kita jumlahkan lagi, maka kita menemukan hasil yang sama, yaitu $117.960. Maka kita bisa menyimpulkan dari kedua cara tersebut, proyek ini layak untuk dilaksanakan karena memiliki NPV yang positif. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Internal rate of return adalah suku atau tingkat bunga yang menjadikan NPV sama dengan 0. Contoh, bila arus kas seragam, sebuah rumah sakit memiliki peluang investasi sebesar $120.000 dan menghasilkan arus kas masuk bersih sebesar $49.950 pada setiap akhir tahun selama 3 tahun berikutnya. Maka diskonto sama dengan 120.000 dibagi 49.950 sama dengan 2,402. Karena umur investasi 3 tahun, maka kita harus menemukan pada baris ketiga dalam tabel diskon faktor angka 2,402. Suku bunga yang berhubungan dengan 2,402 adalah 12%. Jadi IRR adalah 12%. Nah, bila arus kas tidak seragam, maka IRR dicari dengan jalan sistem coba-coba. Dan bila suku bunga yang terletak di antara dua suku bunga dalam tabel diskonto, maka digunakan metode interpolasi. Nah, di sini ada tabelnya. Uraiannya, peralatan, tahunnya kini, arus kas $320.000, DF 32%-nya 1, NPV-nya $320.000. Modal kerja tahunnya kini arus kas $40.000, DF 32%-nya 1, NPV-nya $40.000. Arus kas dalam kurung net tahunnya 1-5, arus kasnya $120.000, DF 32%-nya 2,345, NPV-nya $281.400. Nilai sisanya tahunnya itu 5, arus kasnya $40.000, DF 32%-nya 0,250, NPV-nya $10.000. Pengembalian MK-nya tahunnya 5, arus kas $40.000, DF 32%-nya 0,250, NPV-nya $10.000. Nah, jadi NPV-nya itu dijumlahkan min $320.000 ditambah min $40.000 ditambah $281.400 ditambah $10.000 tambah $10.000. Nah, hasil NPV-nya itu min $58.600. Interpolasinya sama dengan bunga 32%, NPV-nya minus $58.600, bunga 12%, NPV-nya $117.960, selisihnya 20%, selisih NPV-nya $176.560. Jadi IRR sama dengan 12% ditambah dalam kurung 117.960 dibagi 176.560 dikali 20 tutup kurung persen sama dengan 12% ditambah 13,36% sama dengan 25,36%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasca audit proyek.
Unsur penting dalam proses investasi modal adalah analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini disebut pasca audit. Pasca audit membandingkan manfaat aktual dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan bila diperlukan. Manfaat pasca audit itu, perusahaan yang melakukan pasca audit terhadap proyek modal mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, dengan mengevaluasi profitabilitas, pasca audit menjamin bahwa sumber daya digunakan secara bijaksana. Jika proyek berjalan dengan baik, maka hal itu mungkin memerlukan dana tambahan dan perhatian ekstra. Jika proyek tidak berjalan dengan baik, maka tindakan perbaikan mungkin diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau menghentikan proyek. Dampaknya terhadap perilaku manajer. Jika manajer melakukan perhitungan atas hasil pengambilan keputusan investasi modal, mereka cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Sebagai tambahan, pasca audit menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantunya memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.